dari masjid itu ada solusi. Seorang muslim datang ke satu masjid merasa menjadi tamu di masjid itu. Pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, senang sekali saya Yanuar Adi bisa hadir kembali untuk menemani Anda. Kali ini kita ada di podcast Tarik Mase seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Saya Yanuar Adi tidak sendirian pada podcast kali ini karena sudah hadir juga Bapak Syarif Bashir. Beliau adalah pakar dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Banyumas. Apa kabar Pak Syarif? Alhamdulillah, baik. Sehat gitu Bapak? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Kabupaten Banyumas. Iya, Pak Syarif. Purwokerto ya. RRI Purwokerto. Ya, Pak Syarif, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sosiomos ya. Ini merupakan sebuah ide atau gagasan yang saat ini baru sebatas gagasan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan Pak, sebenarnya sosiomos ini apa ini Pak? Jadi yang disebut gagasan sosiomos ini adalah gagasan yang diluncurkan oleh Kakamenak Kabupaten Banyumas yang baru, Pak Haji Ibnu Asaduddin. Pak Ibnu Asaduddin. Ini satu terobosan baru yang intinya adalah upaya untuk menjadikan masjid mempunyai fungsi yang lebih luas dari yang umumnya sekarang berlaku di tengah masyarakat, agar masjid betul-betul menjadi pusat ibadah, pusat pengembangan masyarakat, dan pusat pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Iya, sejauh ini Pak, seperti apa gagasan ini diimplementasikan? Karena mungkin masyarakat taunya masjid ya untuk beribadah, tapi ini ada pemberdayaan atau pemanfaatan masjid di hal-hal lainnya. Seperti apa Pak implementasinya? Jadi ide ini tadi setelah saya bicara cukup banyak dengan Pak Ibnu Asaduddin, beliau menyampaikan bahwa ide ini ingin menjadikan masjid kita itu betul-betul menjadi pusat pemberdayaan masyarakat, sebagaimana yang telah dilakukan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari masjid itu ada solusi, artinya masjid menjadi tempat orang mendapatkan solusi segala permasalahan dalam kehidupan di masyarakatnya. Jadi butuh apa? Masalah ekonomi misalnya, datang ke masjid insya Allah bisa dibantu untuk diselesaikan. Masalah pendidikan bisa diselesaikan. Masalah kerumah tanggaan bisa diselesaikan. Masalah tatanan masyarakat, lingkungannya, membuat lingkungan yang baik, insya Allah juga bisa diselesaikan, begitu. Iya, Pak Syarif, jika misalkan kita berbicara terkait dengan fungsi masjid, tentunya kan tidak semua masjid ini memiliki sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan semacam itu. Masjid mana Pak yang mungkin akan dimanfaatkan sebagai ya istilahnya kayak pilot project-nya lah untuk penerapan sosiomos gini? Tadi idenya ya untuk di Kabupaten Banyumas ini diharapkan mungkin tahun-tahun depan satu kecamatan ada satu masjid model yang seperti itu. Jadi tentu masjid yang cukup memenuhi syarat. Pertama kalau fisik sebetulnya tidak terlalu dituntut terlalu banyak ya, tapi yang lebih penting adalah takmir masjidnya. Takmir masjidnya itu lengkap. Punya 3 fungsi masjid. Ada bagian idaroh, bagian manajerial masjid, ada bagian imaroh untuk program-program aktivitas masjid, kemudian ada riayah, ada bagian pendukung ya, sarana prasarana, keamanan, sistem informasi dan lain sebagainya. Itu yang ini kalau mempunyai 3 ini di masjid itu, fungsi 3 ini berjalan, insya Allah program masjid menjadi sosiomos itu bisa dilakukan. Ya, karena untuk melakukan sosiomos
betul-betul menghidupkan fungsi masjid di luar fungsi ibadah, itu diperlukan keterampilan, aktivitas, ya kemampuan manajerial yang baik, sosialisasi yang baik, komunikasi yang cukup baik, walaupun sederhana, tetapi yang penting ada dan baik begitu. Iya. Pak, terkait dengan kegiatan-kegiatan di masjid itu ya Pak ya, kan ada juga larangan mungkin kegiatan-kegiatan yang tidak sebaiknya ya, atau bahkan memang benar-benar dilarang untuk dilaksanakan di masjid, seperti misalkan menjelang pemilu Pak, larangan berpolitik di tempat-tempat ibadah. Dari DMI Banyumas sendiri Pak, seperti apa mungkin upaya untuk mengawasi atau mungkin juga mencegah jangan sampai masjid ini menjadi tempat untuk berpolitik Pak? Ya kalau DMI paling, karena wewenang sesuai dengan wewenang DMI ya, tidak ada wewenang penindakan ya. Kami hanya melakukan melakukan edukasi, ya, pendidikan, pemahaman kepada pengurus-pengurus masjid yang ada, kemudian sosialisasi, edukasi dan sosialisasi. Bagaimana sebaiknya masjid itu difungsikan, karena masjid ini adalah rumah Allah, rumah seluruh kaum muslimin. Tidak boleh ada masjid, seorang muslim datang ke satu masjid merasa menjadi tamu di masjid itu, tetapi dia harus merasa memiliki, itu rumah sendiri, kita bertamu ke rumah Allah. Ya, sehingga takmir masjid atau pengurus masjid itu harus memfungsikan masjidnya betul-betul sebagai rumah Allah, rumah seluruh kaum muslimin. Tidak boleh kita kemudian menjadikan masjid kayak tadi nyatakan berpolitik praktis ya. Itu kan berarti membuat kelompok-kelompok ya. Ini saudara kita yang satu partai, saudara kita yang beda partai malah jadi lawan, dilayani sebagai lawan, yang satu dilayani sebagai saudara. Tentu tidak boleh begitu. Enggak mencederai fungsi masjid ya, seperti itu. Tidak lagi menjadi rumah Allah yang tiap umat Islam itu merasa nyaman hadir di situ. Ya, baik Pak Syarif, terkait dengan topik kita lagi Pak, Sosiomos ini ya. Ya. Di Banyumas sudah mana saja Pak yang katakanlah mendapatkan sosialisasi atau pembekalan untuk menjadi Sosiomos ini? Sebagai program Sosiomos dari Kandepak ya, Kabupaten Banyumas, itu baru sampai kepada ide, gagasan. Ya, yang sudah disampaikan waktu itu dan disepakati oleh Pak Bupati waktu itu. Wah, ini bagus sekali kata Pak Hussein ya, yang kemudian tapi kan beliau terbatas tanggal 24 yang lalu sudah berhenti. Sudah pakai PJ. Masih ya, banyak Pak, yang ingin dilakukan. Ini baru sampai bisa disampaikan ke sana, dan insya Allah akan segera dimatangkan lagi dari ide atau gagasan muncul menjadi program. Insya Allah ini akan menjadi program Kemenak Kabupaten Banyumas, tentu merangkul kerjasama dengan DMI, dengan BKM dan dengan MUI Kabupaten Banyumas. Ini yang punya punya jaringan, ada umatnya ya. Iya. Kira-kira Pak, dalam menerapkan program ini kendala apa saja sih Pak yang harus diantisipasi? Yang pertama, sekarang ini data itu belum ada. Masjid mana yang kira-kira punya kemampuan seperti itu dikembangkan menjadi social mosque? Tidak semua masjid tentu punya kemampuan yang sama ya. Kemudian jadi datanya belum ada. Kemudian jaringannya belum ada. Jadi tentu tahap pertama mengumpulkan data dulu. Kalau target dari Kemenak diharapkan nanti untuk sebagai model tahun depan, setahun 2 tahun ini tiap kecamatan satu masjid. Nanti dari satu masjid ini menular kepada masjid-masjid yang lain. Ada 9.000 masjid di Banyumas. Banyak sekali. Itu belum termasuk musolanya ya, Pak? Iya, masjid ya? musola lah. Oh, itu masjid 9.000 atau bahkan lebih, saya nggak tahu data pastinya ya. Karena cepat sekali berkembang terus ini tiap tahun ya. Nggak pernah berkurang. Sehingga begitu banyak masjid, begitu banyak orang yang seharusnya
dilatih menjadi takmir. Begitu bersemangat masyarakat membangun fisik masjid, yang wakafnya, yang bangunnya, tetapi yang membangun ketakmiran ini belum ada. Ya. Misalnya TPG saja, di Kabupaten Banyumas ini ada 2.000 TPG. Yang Taman Pendidikan Quran kan macam sekolah itu, semacam sekolah. 3 kali atau 4 kali lipat dari jumlah SD yang ada di kabupaten ini. Jumlahnya lebih banyak dari SD yang ada. Ini gurunya asal-asalan akhirnya. Ini dananya asal-asalan, semua asal-asalan, tapi ada berjalan lah. Ini belum begitulah semangatnya masyarakat, tetapi memang pembinaan ini masih jauh lah, yang terlalu masih tertinggal sekali. Oke. Kita tertinggal dengan semangat masyarakat ya. Baik, luar biasa. Satu lagi Pak Syarif, harapan kedepannya Pak dengan adanya gagasan ide dari Sosiomos ini seperti apa Pak? Dengan kalau gagasan ini berjalan, insya Allah akan banyak masjid yang menjadi pusat pengembangan peradaban masyarakat. Ya, artinya sebagaimana Islam datang sendiri, masjid itu kan pusat Islam, boleh dikatakan Islamic Center ya, di mana-mana dari awalnya begitu. Sementara Islam datang sebagaimana Rasulullah diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia disempurnakan. Artinya masjid menjadi pusat peradaban. Di situ berkembang masyarakat madani, masyarakat yang berperadaban, yang akhlaknya baik, kerjanya profesional, ilmunya berkembang terus, moralitasnya baik, hablum minallah dan hablum minannasnya itu betul-betul baik. Jadi dunia akhiratnya semua berkembang, karena dunia adalah bekal untuk akhirat. Supaya kita punya bekal yang banyak, ya dunianya harus modalnya banyak juga gitu kan, berkembang juga gitu ya. Oke, baik, menarik sekali perbincangan kita kali ini Pak Syarif. Cuma sayang sekali waktu kita terbatas, dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Insya Allah cita-cita ini bisa dilaksanakan. Amin. Menjadi program yang baik di Kabupaten Banyumas ini, menjadikan masyarakat Banyumas yang 98% menurut statistik beragama Islam. Kalau masjidnya baik, ngemong masyarakat menjadi pusat peradaban, masyarakat berkembang menjadi masyarakat madani yang insya Allah tidak pernah ketinggalan zaman. Amin. Dunia akhiratnya. Terima kasih. Baik pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, itu dia perbincangan kami dengan Bapak Syarif Bashir, seorang pakar dari Dewan Masjid Indonesia DMI Kabupaten Banyumas. Nantikan obrolan-obrolan seru lainnya di podcast Tarik Masa yang akan datang. Saya Yanuar Adi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.